Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mencoba memberikan gambaran tentang tata cara penginputan kuesioner 3 pada aplikasi pendataan SDGs. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan per satu itu bagaimana tata cara menginstal dan mengkonekkan aplikasi dengan server Pusdating. Kemudian yang kedua adalah tata cara menginput pada kuesioner 1 yaitu survei desa. Kemudian telah dijelaskan juga survei tata cara menginput kuesioner hasil pendataan pada aplikasi pendataan SDGs pada fitur survei RT. Kali ini saya mencoba memberikan gambaran secara umum saja dulu, secara bagaimana menginput data pada fitur survei keluarga. Jadi kuesioner 3 ini terbagi kepada dua komponen pertanyaan. Komponen pertanyaannya satu, menyasar data-data kepala keluarganya. Data keluarga itu kita input di dalam survei keluarga. Jadi data kepala keluarga kita input di survei keluarga, sedangkan anggota keluarganya kita akan input nanti di survei individu. Nah, kali ini kita coba memberikan gambaran tentang bagaimana cara menginput data pada data kuesioner 3 dengan komponen pertanyaan kepala keluarga. Jadi kita masuk ketuk fiturnya survei keluarga. Survei keluarga ini, input data survei keluarga ini terdiri dari 4 komponen pertanyaan. Berapa ini komponen pertanyaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama itu adalah lokasi pemukiman, akses pendidikan, kemudian akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, kemudian akses sarana prasarana dan lain-lain. Kita coba dari awal menginput data responden pada komponen pertanyaan, deskripsi, lokasi, dan permukiman. Nah, di sini untuk memudahkan atau mempercepat durasi, saya telah memasukkan responden karena yang kita praktekkan ini dan karena settingan Android saya ini telah saya setting sehingga mengarahkan lokasi pendataan ini dilaksanakan di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Wonomulyo, Desa Banua Baru. Itu sudah saya setting sehingga aplikasi membaca titik koordinat Androidnya kita, maka dia akan mengarahkan kita akan membaca lokasi kita di mana, sehingga untuk mendata KK harus memang berada di desa. Tidak boleh kita melakukan pendataan di luar daripada desa karena settingan ini, karena Android kita terkoneksi dengan satelit atau GPS kita pada Android kita sudah terkoneksi dengan
satelit. Kenapa? Karena pada saat kita menginstal aplikasi pendataan SDGs di Androidnya kita, aplikasi meminta akses lokasi. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi baik, untuk mempercepat durasinya saya sudah menginput ya, nomor RT RW. Jadi ini tidak boleh kosong, walaupun tidak ada RT RW di dusunnya kita atau di desanya kita, tetap kita ketikkan masuk formatnya dengan mengetik 00 sesuai yang ada di KTP, biasanya seperti itu jika tidak ada RT RW. Kemudian nomor KK. Nah, ini saya juga telah menginputnya masuk nomor KK. Nah, KK yang kita jadikan responden. Jadi nomor KK-nya ini ya seperti ini gambarnya, kita lihat. Ini nomor KK, nomor kartu keluarga, bukan nomor induk kepala keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga. Jadi nomor kartu registrasi kartu keluarganya. Nama kakaknya ini sesuai dengan yang ada di KK kartu keluarga. Itu seperti ini. Tinggal di dusun 1, di dusun 1. Nah, nomor handphonenya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa, kalau ada diisi, kalau tidak ada dikosongkan atau bisa disebut diketik 0. Kemudian nomor induk kepala keluarga. Nah, nomor induk kepala keluarganya ini berapa, di input masuk. Kemudian tempat tinggal yang ditempati, ini pilihannya ada milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, terus dipinjami, atau rumah dinas atau lainnya. Saya karena respondennya kita rumahnya milik sendiri, maka kita klik milik sendiri. Kemudian status lahan, status lahannya ini ada pilihan milik sendiri, milik orang lain, atau tanah negara atau lainnya. Nah, kita pilih responden kita menempati rumah milik sendiri dan tempat tinggalnya milik sendiri. Oke. Status lahan milik sendiri. Luas lantai tempat tinggal. Jadi luas lantai tempat tinggalnya berapa? Ini luas lantai ya. Jadi komponen pertama ini luas lantai tempat tinggalnya, satuannya adalah meter persegi. Nah, untuk mengetahui meter persegi ya, berapa kali berapa, panjang kali lebarnya berapa dikalikan sama dengan berapa, maka menghasilkan luas. Misalnya luas lantainya 5 kali 2 ya. 5 kali 2 berarti 5 kali 2 sama dengan 10, berarti 10 meter persegi. Nah, kalau untuk luas tanah ya, tadi kan lantainya lantai saja. Kemudian luas tanah yang ditempati. Nah, luas tanah ini termasuk bangunan rumah dan pekarangan. Dimasukkan berapa luasnya. Berarti luas tanah lebih tidak boleh kurang dari luas lantai ya, semestinya harus lebih dari luas lantai.
karena ini termasuk bangunan halamannya atau pekarangannya. Kita sebutlah misalnya 5 kali 3 luas tanahnya, berarti 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi, 15 atau 105, 5 kali 3 berarti 15 meter persegi. Kita lanjut kepada jenis lantai tempat, jenis lantai tempat tinggal terluas. Ini ada pilihan. Jadi luas lantai terluasnya bisa jadi lantainya itu media yang digunakannya itu bermacam-macam, sehingga yang diambil adalah terluasnya. Nah, terluasnya itu pilihannya apa? Ya, kita lihat ada marmer atau dia granit, atau keramik, atau parket, atau vinil, atau permadani. Jadi tinggal dipilih semuanya, disesuaikan dengan kondisi respondennya kita. Saya memilih marmer. Kemudian dindingnya terbuat dari apa? Jadi saya persingkat saja karena ini hanya gambaran untuk memperlihatkan konten-konten pertanyaan pada aplikasi SDJS. Penerangan rumah menggunakan apa, energi digunakan apa, nanti ada pilihan-pilihannya sendiri semuanya. Setelah kita selesai mengisi data-data yang ada di sini, maka kita klik simpan. Kalau sudah terisi, maka akan muncul seperti ini, simpan sukses. Oke. Setelah itu kita lanjutkan pertanyaannya kepada komponen berikut yang ada di atas terkait dengan akses pendidikan. Nah, ini sebenarnya sudah saya isi, tetapi belum terupload karena masih ada data-data yang belum sempurna atau belum diisi. Cara mengisi akses pendidikan ini tentunya kita ketuk fasilitas, maka ada muncul pilihan fasilitas seperti ini. Maka kita akan menginputnya satu persatu. Kita mulai dari PAUD dulu, kita klik PAUD. Kemudian setelah itu kita akan dimintai data jarak tempuh dari rumah responden ke akses pendidikan atau layanan pendidikan yang tersedia. Tentu maksudnya di sini adalah jarak terdekat dari rumah responden. Kalau ada di sekitarnya atau di dalam dusunnya, ya kita jarak terdekatnya. Jika tidak ada di dusunnya, maka jarak terdekat mungkin ada di desa. Jikapun di desa tidak ada, maka jarak terdekat di desa yang lain mungkin ada PAUD, maka jadikan sebagai ukuran adalah PAUD yang ada di desa yang lain. Lalu jarak yang terdekatnya meski tidak ada di dalam dusun maupun desanya, maka jarak terdekatnya yang selalu diukur jaraknya. Begitupun waktu tempuhnya. Jadi misalnya jaraknya 10 km, berarti jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya berapa jam atau berapa menit.
Sini satuannya jam. Jika dia tidak cukup 1 jam berarti kita pakai 0, ya kalau 50 pas setengah jam berarti kita pakai 0, berapa 0,30 ya, sampai 0,30 berarti ini 30 menit. Kalau dia cukup satuannya jam berarti 1. Kalau lebih dari 1 jam berarti 1, berapa menit gitu. Kemudian fitur berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah kemudahannya. Maksudnya menempuh ke sarana PAUD itu apa ia mudah atau sulit. Pilihannya ada mudah atau sulit. Kita tinggal memilih mudah atau sulit. Kalau sudah kita simpan. Jarak tempuh terus oke. Nah, kalau sudah tersimpan misalnya ini karena gambaran saja, bukan berarti komponen pendidikan ini selesai. Kita kembali ketuk fasilitas. Kita kembali ketuk fasilitasnya. Karena tadi yang pertama sudah selesai yaitu PAUD, maka kita lanjutkan kepada TK. Kemudian diinput jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, kemudahannya atau aksesnya ya diisi semua. Jika sudah disimpan kemudian kembali lagi masuk ke akses layanan pendidikan lainnya yaitu SDK atau ya MI atau sederajat. Nah, jadi kita input di situ satu persatu semuanya terkait dengan akses pendidikan yang ada di sekitar sasaran atau responden. Kalau tidak ada ya bukan berarti tidak diberikan datanya, hanya dikasih selalu ada ya selalu kita input karena ada jarak tempuh dan waktu tempuh meski tidak tersedia di dalam dusun atau sekitaran rumah sasaran. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepala keluarga ya, baik akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana dan lain-lainnya. Ini teman-teman sekalian tidak menjelaskan secara satu persatu itu mengisinya karena ini hanya memberikan gambaran secara umum saja, maka saya kira penjelasannya cukup. Semoga ini bermanfaat dan mempermudah kita dalam memahami penggunaan aplikasi pendataan SDGs pada aplikasi pendataan SDGs berbasis Android. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.